Pemirsa Lingkar Jatim, beberapa hari yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 2 tersangka tindak pidana korupsi di Provinsi Papua. 2 orang tersangka tersebut ialah inisial RL selaku Direktur PT TBB dan juga LE sebagai Gubernur Papua. Namun dari 2 orang tersangka tersebut hanya RL yang ditahan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari awak media kepada KPK, mengapa LE tidak kunjung ditangkap. Menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL ini dari pihak swasta, yang bersangkutan adalah Direktur PT TBB. Kemudian saudara LE ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada tahun 2016, tersangka RL mendirikan PT TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tersangka RL mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua yang saat itu jabatan Gubernur Papua dijabat oleh tersangka LE. Untuk bisa mendapatkan berbagai proyek tersebut, tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan, hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan dilaksanakan dengan harapan bisa memenangkan proyek tersebut. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL diantaranya adalah tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua diantaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh maupun PPN. Paket proyek yang didapatkan tersangka RL antara lain sebagai berikut, diantaranya sebagai berikut. Proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Kemudian proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar dan proyek multi-years penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, tersangka RL diduga menyerahkan uang pada tersangka LE dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Diduga tersangka LE juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya mencapai miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka disangkakan melanggar untuk tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan tersangka LE sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B kecil atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan perkara di Papua sebagai komit KPK untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Karena korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di Papua. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya mau nanya ini apakah dalam pengembangan kasus ini memang sudah masuk ke misalkan materi soal dugaan korupsi penyelenggaraan PON atau pengadaan dari PON, Pekan Olahraga Nasional di Papua. Tadi kan ada venue menembak atau yang lain-lain. Apakah itu berkaitan soal itu juga? Dan kalau memang berkaitan soal dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON, artinya kan berapa banyak venue yang ini kan nggak jauh beda dengan dulu dugaan korupsi di PON di Palembang, SEA Games Palembang, ini kan melibatkan banyak venue. Dan terus kedua, apakah dugaan suap ini pengembangan ini kan baru 1 miliar, apakah memang sementara ini ada di luaran itu sudah ada PPATK 71 miliar dibekukan, diblokir, terus ada juga uang di Singapura di slot judi sebesar 500. Ini dari mana ini? Ini kan apakah memang itu belum atau memang yang 1 miliar ini sebagai pijakan awal saja untuk ke depan untuk gratifikasi yang jumlahnya Pak Alek bilang jumlahnya miliaran. Terus kedua, saya minta pandangan Pak Alek khususnya ini soal Lukas yang justru aktif untuk meresmikan ini, datang ke sini meresmikan ini. Itu kenapa sikap KPK sangat kompromis atau sangat lemah gitu loh? Kenapa nggak disuruh misalkan Pak Lukas, ini tolong resmin rutan di KPK Pak Lukas, nih kita buat baru gitu loh. Ntar dorong aja masukin ke kerangkeng gitu loh. Masa kalah cerdik gitu loh sama yang begitu-begitu gitu. Jadi saya lihat KPK terlalu berbaik hati. Artinya jangan juga kalah improv dengan orang-orang di belakang Lukas yang memang men-setting segala macem. Giliran ngeresmiin larinya cepet tuh. Jalannya cepet dia, tapi giliran ke KPK ngerakin tangan nggak bisa, kan agak lucu. Nah, pertanyaannya saya mengkonkretkan batas waktunya kapan saudara LE ini dilakukan upaya pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penahanan. Coba dihitung berapa waktu sudah terbuang, apakah memang ini, karena ini akan jadi presiden, orang akan. Dulu awalnya KPK pernah melakukan hal yang sama terhadap Muhammad Nazarudin. Dia punya alat atau obat yang membuat kejang, tensi naik, perut kram, serangan jantung sebentar. Nah, itu pola. Ini jadi presiden buruk kalau setiap koruptor besar berpura-pura sakit. Walaupun ada yang gagal, pindah bakpao ya pindah, tapi kan ketangkep juga bakpao soal pedagang bakpao itu gitu. Tapi ini menjadi presiden buruk ketika KPK mengikuti alur para koruptor. Setelah beberapa hari yang lalu KPK menahan RL, kini KPK juga melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB disusul sejumlah kericuhan, salah satunya di depan Makobrimob Kota Raja, Jayapura, Papua. Massa mencoba masuk ke dalam Makobrimob hingga dipukul mundur petugas. Dikutip dari sejumlah media nasional, kericuhan bermula saat sekelompok massa yang diduga simpatisan Lukas mencoba masuk ke dalam Makobrimob di area Simpang 3 Jalan Raya Kota Raja, Abepura, Jayapura sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Situasi kericuhan di lokasi juga sempat diwarnai tembakan peringatan oleh polisi.
Namun terdapat massa yang membawa senjata tajam yang tetap berusaha menerobos masuk. Akibat kejadian itu arus lalu lintas sempat terganggu. Bahkan pertokoan radius 500 meter di Makobrimob terpaksa ditutup. Akan tetapi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, terpantau aktivitas di Kota Raja, Abepura telah aman dan kondusif. Hal itu terjadi setelah Lukas NMB dibawa ke Bandara Udara Internasional Sentani dan polisi memukul mundur simpatisan Lukas. Lukas NMB langsung dibawa KPK ke Jakarta usai setelah ditangkap hari ini. Lukas mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam video yang dilihat Lingkar Jatim, Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap melakukan pengawalan terhadap Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Pengawalan ketat dilakukan sejak Lukas turun dari mobil. Lukas menggunakan batik berwarna merah. Setelah turun dari mobil, Lukas langsung digiring naik menuju pesawat ATR Trigana. Kabar penangkapan Lukas NMB sebelumnya telah dibenarkan Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri. Lukas sempat dibawa ke Makobrimob Polda Papua sebelum dibawa ke bandara. Demikian, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.